No, Petlina-Lina. Aku sedikit takut. Kedengarannya menyakitkan. Tidak apa-apa, kamu baru baik-baik saja selama sebulan. Tidak nyaman selama lebih dari 3 bulan. Halo. Permisi, apakah Yu Haodong ada di sini? Pemimpin redaksi Yuan tidak ada di sini. Apakah dia sudah datang ke majalah hari ini? Belum datang. Majalah sedang libur hari ini. Hanya editor jaga yang ada. Ada yang bisa saya bantu? Oke, terima kasih. Halo Haodong. Kamu di mana sekarang? Aku di majalah. Tidak di kantor. Aku sedang rapat. Sedang liburan. Aku harus menjelaskan semuanya ke pemimpin redaksi. Kamu bersama Lin Haiyang. Aku belum melihatnya benar-benar. Aku janji akan pulang sekarang juga. Haodong. Aku sekarang di bagian ginekologi rumah sakit kedua. Bisakah kamu datang sekarang juga? Aku ingin melihatmu. Ziun, aku sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting sekarang. Kamu harus datang segera. Aku memohon padamu. Aku akan telepon kamu dalam 5 menit. No, Dauli Ziyun. Chen Haolen Ziyun. Apakah kamu masih ingin menunggu? Kamu sudah menunggu lebih dari setengah jam. Bagaimana dengan Ziwen? Z, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Katakan padaku. Aku memutuskan untuk tidak memiliki anak ini. Ziun. Benarkah? Aku memberimu kesempatan. Tapi, kamu sama sekali tidak memikirkan aku dan bayi ini. Bahkan menipuku lagi dan lagi. Tapi apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Kamu juga tidak bisa membuat keputusan itu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Anakmu. Dia tidak bersalah. Kenapa kamu melakukan itu? Lin Ziun? Dasar brengsek. Beraninya kamu datang dan menyalahkanku sekarang. Apakah kamu pikir kamu tidak punya tanggung jawab sama sekali? Yuan Haodong. Aku akan memberitahumu. Kamu mengubur anak-anak kita dengan tanganmu sendiri. Aku tidak bisa memiliki anak tanpa ayah.
Apa salahku? والثلث والثمن ليس مجانا فهو ومن خيس Usianya 3 bulan. Sudah memiliki kehidupan. Bahkan sudah memiliki tangan. Kamu sudah memiliki kaki. Dengan mata. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Hahaha. Kak Haodong, kamu sudah kembali. Semua orang menunggumu untuk liburan. Haodong. Aku punya sebotol anggur yang enak. Hari ini, kita bertiga minum dengan puas. Kita minum sampai milenium. Kak Haodong. Selamat milenium. Selamat milenium. Perhatian yang baik untuk kita. Dorongan besar. Teman-teman, mari kita berusaha 2 kali lipat. Penuh percaya diri. Sambut abad baru dengan bangga. Siwan. Maaf. Aku tahu aku melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tolong beri aku kesempatan. Biarkan aku menebusnya. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Aku juga memohon padamu. Tapi bagaimana kamu melakukannya? Bahkan pada hari aku sampai di rumah sakit, tidak pernah benar-benar menyerah. Aku pikir kamu akan menjemputku. Lalu kita pulang bersama. Sampai menit terakhir. Aku masih berharap. Kamu akan tiba-tiba muncul di hadapanku. Katakan padaku. Ziun. Ayo pulang. Sampai aku berbaring di meja operasi. Ketika alat dingin menyentuh tubuhku, aku benar-benar putus asa.
Maafkan aku. Bulan ungu. Mari mulai lagi. Apakah masih mungkin? Mungkin. Asal kita berusaha. Semuanya mulai lagi. Keduanya mungkin. Selamat Tahun Baru Imlek. Sudah selesai, sudah selesai. Hei, tahun baru Imlek tahun ini paling sibuk. Ayo cicipi hasil karyaku. Jauh lebih buruk dari Bibi Lee. Haha, itu tidak bisa dihindari. Bibi Lee tidak boleh istirahat 2 hari selama Tahun Baru Imlek. Oh ayah, bukankah kamu bilang punya kabar baik untuk umumkan ke semua orang? Ada kabar baik. Ketika aku pergi memberi salam Tahun Baru ke Presiden Sang kemarin, dia bilang majalahmu akan segera dibuka kembali. Apakah ada syarat lain? Itu kamu. Kabar yang aku tahu adalah, semua orang bisa kembali bekerja. Hanya kamu yang belum bisa kembali ke majalah untuk sementara. Ya nggak? Pendapat biro tentang penangananmu belum turun. Jadi apa kabar baiknya? Jika Haodong bukan pemimpin redaksi, apa yang akan kita lakukan? Ya, aku ingin direhabilitasi. Sercong will selesai. Atau jangan pergi. Apa yang Jai teriakan untuk liburan? Aku suka baju itu di kamu. Kalian terus lakukan urusanmu. Kebetulan aku melakukan hal lain di lingkungan yang berbeda. Bagaimana itu bisa bekerja? Kami bertiga selalu maju dan mundur bersama. Jika kamu berhenti, kami juga selesai. Jangan khawatir tentang aku. Aku benar-benar tidak ingin kembali ke majalah. Haodong, bisakah kamu memikirkannya lagi? Ya, jangan buat keputusan sekarang. Jangan coba membujukku. Aku lelah dengan semua yang terjadi. Aku hanya ingin menyesuaikan diri dengan baik. Gionna. Ini dibawa oleh ayah Siana. Makan lebih banyak kurma untuk menguatkan darah. Nenek merepotkanmu. Ziyun. Kenapa kamu begitu bodoh? Semoga harimu menyenangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kamu gambar? Nenek. Hubunganku dengan Haodong. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Gadis bodoh. Kamu bilang dalam hidup ini, tidak ada wajan yang tidak menyentuh pinggir panci. Benturan dan gesekan itu wajar. Kamu bilang kamu. Bagaimana bisa kamu merusak tubuhmu? Melampiaskannya pada anak? Nenek, kamu tidak mengerti. Ini Wan Haodong, dia tidak menghargainya. Kakak Ziyun, berhenti menyala. Bagaimana bisa kamu, seorang gadis dewasa, tahu kebenaran hidup? Ziyun berjanji pada nenek. Di masa depan, apapun yang terjadi, jangan merusak tubuhmu. Nenek, Yuan Haodong sudah berbeda dari sebelumnya. Dia terlalu terpukul kali ini. Ini bukan hanya tentang majalah. Begini kejadiannya. Kami memang punya masalah. Deng. Presiden Sang sudah menyetujui. Kamu bisa kembali bekerja di majalah. Sampaikan terima kasih kepadanya. Hei, kapan kamu mulai bekerja? Bukankah aku sudah bilang? Aku tidak mau pergi. Hei, aku bilang kamu. Aku memohon pada kakek untuk memberitahu nenek. Butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil seperti ini. Kamu harus memikirkannya juga. Benar, Haodong Jiale sudah melakukan banyak hal untuk ini. Paman Sao sudah bolak-balik beberapa kali. Lagi pula, keputusannya hanya tidak menjadikanmu pemimpin redaksi. Mari mulai dari awal. Langkah demi langkah. Lakukan yang terbaik. Jangan khawatir tentang aku baik-baik saja sekarang, Haodong. Ada satu kata yang aku ucapkan. Jangan merasa buruk. Kegagalan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah depresi. Siapa yang depresi? Itu yang aku sebut menunggu waktu yang tepat. Oke, kalau kamu tidak melakukannya, aku juga tidak akan melakukannya. Yang Gang, kamu juga tidak diizinkan pergi? Kenapa kamu melakukan ini?
Jiang Li, Yang Gang. Aku benar-benar berterima kasih kali ini. Tapi dengarkan aku sekali saja, oke? Kembali ke lingkungan itu. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Aku kehilangan segalanya di sana. Sangat canggung. Haodong. Aku tahu kamu tidak ingin kembali ke majalah. Itu karena aku tidak bisa menghadapi kegagalan. Tapi aku pikir kamu seharusnya tetap kembali. Lagi pula, di sana ada impianmu. Aku tidak ingin kembali. Aku tahu keadaanmu sekarang ada hubungannya denganku. Haodong. Sebenarnya, hatiku juga sangat tidak nyaman. Keputusanku sendiri. Menyingkirkan anak itu. Aku sangat menyesal sekarang. Sudahlah. Semuanya sudah berakhir. Jangan sebutkan siapapun lagi. Tapi Hidong, kamu dalam keadaan yang sangat buruk sekarang. Aku belum pernah melihatmu sedemikian terpuruk. Bahkan untukku, jangan terus seperti ini. Oke. Aku akan kembali ke majalah dan mencoba memulai dari awal. Aku tahu kamu melakukannya untukku. Terima kasih. Kenapa? Hei, aku baru sadar kalau kita berdua tidak seberani Ziun. Ya, Ziun yang menasihatimu. Nah, kamu di sini. Apa yang akan kamu atur untukku? Bekerja di sini sesukamu. Aku tidak peduli. Kamu bisa mengatur apa saja. Bagaimana dengan direktur redaksi? Lupakan saja. Yah, departemen distribusi. Tidak. Cukup tua untuk lari ke pabrik percetakan. Aku masih ingin bisa pulang pergi untuk pulang kerja seperti biasa. Menemani Ziun lebih banyak. Kalau begitu, departemen periklanan saja. Hanya dia, bagus untuk memanggil iklan lesbian. Ya, tapi apakah kamu mau? Kami berhenti menerbitkan. Semua yang dulu menjalankan bisnis di departemen periklanan sudah pergi. Ya. Aku merasa sangat sepi. Jangan terlalu negatif. Tidak juga. Aku hanya ingin tenang. Yang Gang dan aku sudah membicarakannya. Mulai hari ini, posisi pemimpin redaksi majalah kami. Aku akan menyimpannya untukmu. Jangan sungguh jangan. Pemimpin redaksi. Aku tidak ingin melakukan hal seperti ini lagi. Terlalu merepotkan. Pemimpin redaksi Yuan. Aku bukan lagi pemimpin redaksi. Aku tidak menyangka kamu akan kembali. Ada iklannya. Bukan hal yang bisa menganggur. Cari aku. Aku kenal seorang klien yang ingin beriklan. Oke. Jika negosiasi berhasil, aku akan memberimu komisi. Aku tidak mau. Hanya untuk membantuku. Aku sekarang juga simpati. Aku hanya merasa seperti kamu. Tidak terlihat seperti pemimpin redaksi Yuan yang dulu aku kenal. Aku adalah manajer Yuan. Manajer periklanan. Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya berpikir kamu kehilangan semangatmu. Energi dan kemarahan yang awalnya ada padamu sangat menular. Tapi sekarang, kamu tidak bekerja untuk dirimu sendiri. Ini juga bukan yang ingin kamu lakukan. Kamu belajar komputer. Kebiasaan apa yang kamu miliki di majalah kami? Aku sedang mempersiapkan proyek kelulusan tahun terakhir. Di mana majalahmu juga kehilangan perawatan komputer. Dan aku bisa buatkanmu satu set software editing dan tipe setting. Bukankah itu sekaligus menyelesaikan dua masalah? Aku kasih tahu sesuatu. Kita belum dalam mood yang tepat belakangan ini. Tanpa semangat. Jangan macam-macam, oke? Bagaimana bisa kau campur adukan? Aku mau magang di majalahmu. Kamu tidak perlu bayar. Aku bekerja untukmu tanpa bayaran. Kita bahas ini nanti. Ini makan malam. Yang Emma Yuven, sudah makan? Datang ke Zion. Semua coba ikan goreng asam manis baruku. Bagaimana hasilnya? Kak Halong, keterampilanmu semakin baik. Bagaimana? Aku memikirkannya sepanjang pagi. Ternyata resep ini salah. Tidak ada anggur masak. Pakai anggur beras Shaoxing? Mungkin Li. Zion yang baik, cobalah. Makan cepat.
Ada apa? Rumit. Mau aku ambilkan cuka? Siwan, jangan begini. Semua sudah di sini. Maaf. Ada apa? Mengapa harus seperti ini? Tidak semuanya baik. Semua sudah di sini. Aku sudah siapkan meja yang bagus lagi. Makan dan minum bersama. Mengobrol dan bercanda. Bukankah harimu menyenangkan? Ada apa? Kamu harus membuatku bertindak positif. Dengan semangat. Apakah itu memuaskanmu? Haodong, aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Ini bukan dirimu lagi. Bukan Yuan Haodong lagi. Zion. Dan kamu tahu apa? Bukan berarti aku tidak pernah berpikir untuk memulai dari awal. Tapi dari mana kamu ingin aku memulai? Biarkan aku mulai dari bawah. Dari staf kecil. Langkah demi langkah. Aku benar-benar tidak punya tenaga lagi. Aku tidak ingin membuatmu lebih repot lagi. Kamu benar-benar tidak melakukan ini. Dengan cara ini, hati semua orang tidak nyaman. Maaf. Aku memengaruhi suasana hati semua orang. Aku sangat tidak tahu malu. Apakah kamu punya kakak perempuan yang lebih tua 20 tahun? Hahaha sayang. Orang yang tidak memenuhi syarat yang baru saja berbicara denganmu. Namaku Zhao Jiale. Sebenarnya, kamu tidak perlu menganggapnya sebagai ayah Hafiz. Panggil saja dia kakak. Haodong, jangan membuat keributan. Biarkan seseorang menjadi ibu untuk Haodong. Hei, Zion. Ada apa? Meskipun kita belum pernah bertemu, tapi aku percaya, kamu pasti anak yang cerdas dan cantik. Ibu hanya ingin kamu datang ke dunia ini dengan aman, tumbuh sehat dan bahagia. Tidak peduli kesulitan apa yang kamu hadapi di masa depan. Jangan takut. Karena ibu dan ayah akan selalu ada untukmu. Kamu belum tidur nyenyak selama ini. Malam-malam tanpa tidurmu. Berguling-guling. Aku tahu kamu kesal. Aku merasa tidak enak. Kenapa kamu tidak pindah ke ruang belajar untuk tidur? Kamu terlihat seperti ini. Aku bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Tidak baik. Aku pergi bekerja setiap hari dengan pikiran melayang. Apakah itu masalah yang bisa diselesaikan dengan tidur terpisah? Masalah anak. Nenek Jale bangun pagi dan bilang dia tidak enak badan. Pusing, aku mengantarnya ke rumah sakit. Dia bilang tidak apa-apa. Aku hanya tidak bisa menahannya. Aku harus meneleponmu. Nenek, dengarkan aku. Ayo pergi ke rumah sakit sekarang. Pergi ke sana dan minum obat. Cuma suntik. Ini bukan masalah. Tidak pergi. Yuzi aku.
tidak bisa pergi ke rumah sakit. Begitu kamu pergi ke rumah sakit, tidak bisa pulang. Nenek, apa yang kamu katakan? Kalau kamu tidak mau pergi ke rumah sakit, aku akan telepon ayahku. Kamu biarkan dia memberitahumu. Apa yang kamu minta ayahmu lakukan dengan terburu-buru? Nenek baik-baik saja. Oh, Nenek, jangan buat aku khawatir. Xiaohe, bantu nenek Bangon. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Nenek, kamu nurut? Aduh Nok, kamu taruh itu untukku. Aku tidak pergi ke rumah sakit. Nenek, jangan khawatir. Tunggu sampai kamu selesai minum air ini. Kita bisa pulang. Jangan bohongi aku. Aku tahu aku tidak bisa pulang. Nenek, jangan ngomong sembarangan. Tubuhmu sangat kuat. Penyakit kecil ini bukan apa-apa. Kami masih menunggumu pulang. Buatkan kami babi panggang untuk dimakan. Enak. Aku sudah menandatanganinya. Kapan orang tua Xiaohe tiba di Yanggang? Menyebut merah. Seharusnya segera. Bagaimana bisa begitu cepat? Kemarin aku datang baik-baik saja. Ziwei, jangan menangis. Kamu akan ketahuan oleh Xiaohe seperti ini. Kalau dia tahu. Aku khawatir dia tidak bisa menerimanya. Hei, kenapa kamu tidak bisa menunggu lama? Jangan tinggal dengan nenek sebentar. Nenek tahu kakak Haodong dan kakak Ziming ada di sini. Mau melihat mereka? Oke, ayo masuk dan lihat. Kemarilah dan istirahat sebentar. Kemarilah. Ayah Xiaohe. Kenapa baru datang? Nenek sepertinya sangat sakit. Kamu tidak datang lebih awal. Biarkan aku sendiri. Apa orang tua tidak ada di sini? Dengarkan kami. Terima kasih untukmu kali ini. Sama-sama. Nenek Jiang sama seperti nenekku. Kenapa kamu tidak menangis? Nenek akan baik-baik saja. Nenek selalu kuat. TAPI.
Aku belum pernah melihat nenekku menderita seperti ini. Mama, aku takut. Jangan takut. Anak-anak tidak takut. Oh, tidak. Bagaimana keadaannya? Tidak begitu baik. Surat pemberitahuan penyakit kritis sudah turun. Apa? Aku punya 30.000 dolar di mejaku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Itu uang mahar yang aku simpan untuk Xiaohi? Turang kain kafan. Aku sudah membuatnya sendiri. Ibu Xiaohi, kamu dapatkan untukku? Mama membawanya. Mama Xiaohe. Camarilla. Nor. Aku di sini. Nor. Mulai hari ini, nenek akan memberimu bayi. Pikiran kekeke? Aku sudah melihatnya di hatiku. Ternyata aku pikir Knorr tidak praktis untukmu. Tidak terlalu bisa diandalkan. Sekarang kamu sudah dewasa. Memiliki karir yang sah. Bagus untuk Xiaohi. Hari-hari ini apa? Nenek melihatnya. Kamu anak baik yang akan menyakiti orang. Berikan anak itu padamu. Nenek bisa pergi dengan tenang. Ibu, Ibu, kamu baik-baik saja. Kamu masih berhutang pada kami semangkuk daging merah. knock. Camarilla. Jika kamu ingin mengendalikan musik keluarga, belajar. Biri kunci istirahat.
Banyak hal terjadi di antara kita selama ini. Dan kita semua tahu betul mengapa. Bahkan di antara 3 saudara terdekat dan tersayang kita, tidak sama seperti dulu. Benar-benar begitu. Kita masih di majalah, masih menjalankan publikasi, tapi itu sudah berubah, menjadi sangat tidak berdaya. Hao Dong, kami sudah menunggumu. Mereka semua menunggu kamu kembali menjadi Yuan Hao Dong yang dulu. Jiale. Yang Gang. Bagaimana kalian berdua memperlakukan aku? Aku tahu di hatiku. Di majalah. Aku hanya berkeliaran sepanjang hari. Menyakitkan untuk melihatnya. Tapi masih melindungiku di mana-mana. Bahkan menoleransiku. Bahkan jika aku melakukan kesalahan. Kalian tidak pernah mengatakan apa-apa. Aku ingin sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih memang. Tapi aku hanya merasa bosan. Tidak tertarik melakukan apapun. Hao Dong, kamu harus terus seperti ini. Kamu tidak berguna. Mungkin aku terlalu banyak menggunakan kekuatan sebelumnya. Aku menghabiskan semua energiku. Selama ini aku berpikir, aku seperti pelari jarak jauh. Aku menetapkan tujuan 8 km untuk diriku sendiri. Lalu mulai berlari. Dan aku berlari, dan aku berlari, dan aku menyadari bahwa 8 km itu datang sangat cepat. Itu tidak terlalu jauh. Tidak butuh banyak usaha. Kalau begitu, aku pikir lebih baik aku lari 10.000 meter. Jadi aku terus berlari. Aku segera menyadari. Akhir dari 10.000 meter akan segera tiba. Aku menemukan bahwa aku masih punya tenaga. Jadi aku melanjutkan. Aku bahkan tidak tahu di mana tujuanku. 20.000 m, 30.000 m, 50.000 m. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu tujuanku ada di depanku. Aku terus berlari. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari seperti ini. Aku sangat lelah, tidak ada tenaga lagi. Aku kehabisan napas. Aku tidak bisa bertahan lagi. Akhirnya, saat aku jatuh, aku langsung mengerti. Tujuanku sebenarnya adalah awalku. Tujuanku selalu di depan. Aku tidak akan pernah bisa mencapainya. Hao Dong Ye. Kok Hak Ziyun. Kamu tidak buru-buru berbaikan? Awalnya, nenekku bilang kalian berdua sangat cocok. Dia juga bilang padaku, jika kamu menikah, kamu harus menikah dengan orang seperti Hao Dong. Dulu kalian berdua begitu baik. Kita melewati masa-masa sulit bersama. Apa yang terjadi sekarang? Hao Dong Ye, apa kamu sudah lupa? Kakak Ziyun mengundurkan diri dari kampung halaman untuk menemanimu. Berdesakan di gubuk itu bertiga. Dia pulang kerja setiap hari untuk memasak dan mencuci pakaianmu. Bahkan kaos kaki untuk kalian bertiga. Sebenarnya, terkadang, baik karir maupun cinta, semua keinginan, jika keinginan berkurang, mungkin kita akan lebih nyaman. Aku pikir Yang Gang benar. Aku tidak tahu kapan itu mulai. Kita semakin terpisah oleh berbagai keinginan.
saat kita menyadari, saat kita ingin saling mendekat. Tapi sepertinya sudah berada di kedua sisi sungai, tidak bisa saling menjangkau. Aku juga pernah berpikir untuk berpisah. Aku pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Tapi aku merasa itu terlalu sulit. Dari cinta kita hingga pernikahan, aku memilikimu di hidupku yang berusia 19 tahun. Di usia 29 tahun, aku masih memilikimu dalam hidupku. Kamu telah menjadi orang paling penting dalam hidupku, bahkan lebih dari orang tuaku. Aku tidak bisa membayangkan tanpamu. Bagaimana hidupku nanti? Seperti aku kehilangan tangan dan kakiku. Aku kehilangan mataku. Aku tidak bisa berjalan. Bisakah kamu memaafkanku? Pengorbananmu untukku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Sket iklan sisipan yang kamu inginkan. Ada apa? Kenapa kalian berdua cemberut? Kamu datang tepat waktu. Orang-orang dari Central Plains Real Estate yang kamu perkenalkan waktu itu. Sangat merepotkan. Kamu lihat syarat yang mereka ajukan. Bilang mau pasang iklan selama 3 tahun di majalah kita. Bukankah itu bagus? Awalnya baik-baik saja. Dan aku sudah lama bernegosiasi dengan mereka. Tuan Han ini menolak untuk muncul. Yang berdebat denganku selalu bawahannya. Sampai akhirnya mau menandatangani kontrak. Mereka menambahkan beberapa syarat baru. Tambahkan 4 halaman warna penuh. Aku harus menulis sendiri. Ini terlalu semena-mena. Yang lebih semena-mena lagi. Kalau kita tidak setuju, bahkan dianggap konvertasi. Tidak boleh semena-mena seperti ini, kan? Aku akan menemui mereka. Sudahlah. Aku akan bicara dengannya. Paling-paling aku akan memohon maaf padanya. Aku ada ide. Mungkin bisa berhasil. Han Zongyuan adalah pria yang sangat suka minum teh. Dia sangat suka mengoleksi teko tanah liat ungu terkenal. Teko ini adalah karya master tanah liat ungu terkenal, Tuan Zheng Wenyi. Produk Tuan Zheng Yunyi sama terkenalnya dengan Gujin Shou Suhantang. Saya tidak untung dengan harga segini. Bisa dipencet lagi? Dapatkan 3.000 transaksi. Hei, saya ambil yang ini. Biar saya lihat dulu. Tuan Han, kenapa Anda di sini? Berapa harga pot ini? Tuan Han, angkat tangan Anda. Bukankah saya sudah ke sana? Pot Tuan Zheng Yunyi harusnya 3.000. Kalau begitu, saya ambil semuanya. Nah, ini cuma tiruan kelas tinggi. Tidak seharga segitu. Anda harus dulu, kasih dia $500. Dia masih untung. Tuan Han, apakah Anda tidak menghalangi bisnis saya? Berhenti main-main dengan saya dengan hal-hal yang tidak berkelas ini. Terus seperti ini, saya tidak perlu menghancurkan Anda. Anda sudah menghancurkan diri sendiri. NAK. Tahukah Anda berapa harga asli pot Tuan Zheng Yunyi? Angka ini. 5.000. Pot termurah Tuan Zheng 50.000. Banyak yang bisa dipelajari di sini. Santai saja, Memikirkan pot binaural yang saya inginkan? Hei, Tuan Han. Saya punya daun bau baru di sini. Anda tidak mencobanya. Bicara nanti, hai. Siapa orang ini? Tidak tahu, mereka memanggilnya Tuan Han. Cukup dewa. Anda tahu, Anda adalah Han Zongyuan. Saya akan menghancurkan pot ini. Siapa yang menyuruh Anda? Katakan saya suka rubah Tibet. Yang Yilei, Direktur Departemen Seni majalah kami. Oh. Putri Lau yang sekarang jadi direktur. Anda cari saya. Apakah tentang perusahaan kami memasang iklan? Ya, Awalnya perusahaan saya. Saya tidak ingin ada di majalah seperti Anda. Untuk apa ini? Jumlah yang saya habiskan untuk iklan setiap tahun. Jutaan. Ini lebih dari cukup untuk membeli majalahmu.
Saya ingin membalas budi. Budi, Kembalikan Yang Chongquan. Sebuah budi. wali kota Yang. Apa dia ada hubungannya dengan majalah kita? Yang Yilei adalah putrinya. Kamu tidak tahu? Dia tidak pernah mengatakan itu. Yang Yilei menyebutkan kamu. Dia bilang departemen periklananmu kurang performa. Ya, Bagaimana bisa kamu meremehkan bantuan orang lain? Orang tangguh yang tidak meminta apa-apa. tidak juga. Bukan niatku untuk berada di departemen periklanan. Itu hanya main-main di sana. Bagaimana dengan pensiun dini? Saya ingin ngobrol dengan orang pintar. Kamu juga bisa ngobrol dengan orang bodoh. Hanya saja jangan ngobrol dengan orang yang makan dan menunggu mati. Itu buang-buang waktu. Alasan mengapa saya lebih suka menghabiskannya daripada pergi. Oh, itu cinta teman. Berapa umurmu? Hampir 30. Saya berhenti berpikir saat berusia 13 tahun. Kamu tahu apa itu teman sejati? Itu ketika temanmu tidak sengaja jatuh dari tebing. Jiteriko lemo. Kamu ingin menariknya naik, tapi tidak cukup kuat. Temanmu tidak punya tenaga untuk memanjat lagi. Jika ini berlanjut, kalian berdua akan jatuh dari tebing bersama. Mati bersama. Tapi saat ini, temanmu tiba-tiba menyuruhmu melepaskan tanganmu. Aku harus membiarkanmu hidup. Ini adalah teman sejati. Oke, Mo. Iklan Haodong Songyuan Real Estate sudah diturunkan. Komisinya cukup besar, kan? Itu seharusnya milik Ye Yufen. Dia yang menangani kasus ini sepanjang waktu. Hei Haodong. Kamu ingin pindah? Apa artinya pindah? Oke, aku tidak bercanda. Bagaimana dengan hal ini? Aku berbicara dengan Presiden Sang. Dia bilang bagaimana denganmu? Bisa jadi pemimpin redaksi lagi. Masa percobaan 3 bulan. Aku merasa baik-baik saja di departemen periklanan sekarang. Hidong, era kamu? Karen. Aku benar-benar berpikir.
Aku sangat menyukaimu, anak muda. Tapi baru hari ini aku tahu. Kamu hanya orang biasa. Tidak ada yang besar. Ada alasan aku tidak meninggalkan majalah. Kamu khawatir tentang janji yang kamu buat untuk istrimu. Terlalu menekankan persahabatan dengan teman-teman. Sekarang itu hal yang baik. Tapi bukan berarti orang yang bisa melakukan hal besar. Hanya mentalitas. Apakah orang yang melakukan hal besar harus kejam? Kejam? Kamu salah lagi. Kunci untuk hal besar adalah ambisi. Ambisi kamu dibawa oleh yang disebut persahabatan, yang disebut terjebak. Aku benar-benar takut kehilangan banyak hal. Biar aku katakan sesuatu yang lebih biasa. Pohon mati pindah, orang hidup pindah. Aku bisa memberitahumu. Orang ini semakin malas. Semakin aku menunggu, semakin sedikit aku berpikir. Kamu belum pergi? Pola yang kamu inginkan. Aku sudah menunggumu lama. Maaf. Aku pergi minum teh dengan Han Songyan. Lupakan saja. Dia selalu mengiklankan dirinya sebagai pebisnis Konfusian. Sering mengatakan beberapa kebenaran yang mendalam. Aku tidak bisa memahaminya. Aku hanya berpikir dia cukup orang. Aku mendengar Han Songyuan berkata, kamu ingin mengubah lingkungan. Kondisi kamu sekarang mungkin akan baik untuk mengubah lingkungan. Oh, benar? Jika kamu merasa sangat buruk sekarang, mengapa repot-repot? Bukankah aku mengubah lingkungan sejak awal? Kamu tahu kenapa aku mencari kamu hari ini? Apakah Jiale memberitahumu bahwa aku tidak baik-baik saja belakangan ini? Aku ingin kamu ngobrol denganku. Kenapa? Ada apa? Jujur saja. Kamu banyak membantuku saat aku menjadi majalah. Aku membuat banyak kesalahan. Itu juga menyebabkan kamu banyak masalah. Sekarang majalah sedang mengalami beberapa kesulitan. Kami bertiga juga mulai memiliki konflik. Aku takut ini akan terus berlanjut. Ini akan mempengaruhi hubungan antara kami bertiga. Jadi kontradiksi ini tidak bisa diselesaikan? Paman Zhao, aku tumbuh di lingkungan yang berbeda dengan Jiale. Ayahku meninggal saat aku masih sangat kecil. Ibu menikah lagi. Ayah tiriku memperlakukanku dengan sangat buruk. Jadi saat aku kecil, mengembangkan kepribadian yang kuat. Aku takut kepribadian ini akan memperdalam kontradiksi ini. Aku menghabiskan hidupmu menyeimbangkan hubungan antara teman-teman. Sangat melelahkan. Aku mengerti. Lingkungan saat ini tidak bisa memuaskanmu. Meskipun majalah ini memiliki kerja kerasku, tapi aku mengorbankan begitu banyak untuknya. Tapi akhirnya aku tetap gagal. Paman Zhao, bukan aku tidak mau mengakui kekalahan. Aku benar-benar merasa tidak sanggup kalah lagi. Menurutmu ini boleh? Grup Tianyi kami sedang memperluas bisnis properti. Kami membutuhkan banyak orang. Apakah kamu tertarik membantuku? Paman Zhao, biar aku pikirkan dulu. Ayahku sangat bingung. Aku memintanya untuk membujukmu. Kenapa dia malah membujukmu untuk pergi? Bahkan pergi ke perusahaannya. Departemen perencanaan apa ini? Perubahan lingkungan mungkin menjadi kesempatan baru bagiku. Tidak, ini pasti tidak mungkin. Aku mencari ayahku untuk pergi ke Jiangle. Ini laporan pengunduran diriku. Aku sudah bulat tekad. Aku tidak setuju dengan itu. Setuju atau tidak, ini sudah terjadi. Karena aku sudah memutuskan, aku tidak akan mengubahnya. Aku bilang aku tidak setuju. Jiale. Karena dia ingin berubah. Biarkan saja dia berubah. Kalian semua sudah melihat keadaannya sekarang. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan merasa tidak enak. Nor, Yangang. Hubungan kita bertiga sekarang membuatku sesak napas. Mungkin lingkungan yang berbeda akan lebih baik. Apakah ini benar-benar akhir yang terbaik? Apapun yang kita bertiga lakukan sebelumnya, mereka semua maju dan mundur bersama. How dong? Persaudaraan selama bertahun-tahun.
Kamu benar-benar rela. Aku hanya untuk persaudaraan kita selama ini. Beberapa hal harus dikorbankan. Semua yang perlu dikatakan sudah selesai. Aku harap kamu bisa menghargai pilihanku. Awalnya kamu bilang Haodong sudah berubah. Aku tidak pernah percaya. Apapun yang terjadi, aku berada di pihak Haodong. Tapi apa yang dia katakan tadi memberiku perasaan tidak enak. Apakah itu masih Yuan Haodong yang dulu aku kenal? Bagaimana dia bisa menjadi begitu? Sangat aneh. Tuan Yo. Aku begadang semalaman. Ada beberapa sentuhan lagi untuk proyeknya. Tolong lihat. Haodong, jangan khawatir tentang kasus ini. Serahkan saja pada Xiao Li. Kenapa begitu? Departemen Perencanaan kami sudah melakukan banyak riset pasar. Sudah sibuk lebih dari setengah tahun. Xiao Li adalah direktur perencanaan yang sebenarnya. Kamu sebaiknya berhenti ikut campur. Dia tidak melakukannya dari awal sampai akhir. Sekali. Kita membuatnya sendiri. Sekarang hampir selesai. Yuan Haodong. Perusahaan Tianyu berbeda dengan majalah kecilmu. Setiap langkah memiliki aturan. Apakah Tuan Zhao tahu tentang ini? Tidak perlu dia tahu. Perusahaan ini bukan hanya milik Direktur Tuan Zhao. Jia menghargaimu. Jangan mengangkat ekormu. Anak muda harus rendah hati. Aku dengar tentang Direktur Departemen Perencanaan. Supervisor apa? Itu hanya hiasan. Lebih baik bersenang-senang di majalah. HMPH, kamu baru setengah tahun di sana, sudah menyebut supervisor. Kamu masih tidak puas? Tidak puas. Tidak ada harapan. Ternyata perusahaan real estate punya peluang. Ternyata hanya pekerja paruh waktu. Peluang tidak datang dengan menunggu. Serang seperti serigala merebut tulang. Lagi pula, kamu bukan satu-satunya serigala di dunia ini. Berapa banyak serigala yang menunggu untuk bertarung dan merebut darimu? Bahkan membayar harga dengan darah. Itu namanya persaingan. Mulai dari perusahaan. Aku mencari kemana-mana dengan mata terbuka. Tidak melihat di mana peluangnya. Kamu harus benar-benar mengubah nilai-nilai asli. Kamu harus mengubah dirimu menjadi serigala di tulangmu. Aku ingin berubah. Aku tidak tahu bagaimana berubah. Kamu akan tahu setelah beberapa kali gagal. Aku mengerti prinsip kelahiran kembali. Tapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ziyu. Aku tidak ingin bekerja untuk perusahaan ini. Kamu akan berhenti lagi? Bukankah kamu baru saja dipromosikan jadi supervisor? Baru beberapa hari. Kamu sudah gelisah lagi. Keputusan terlalu terburu-buru. Sekarang aku sadar tidak ada perasaan berbisnis sama sekali. Semua hanya mengerjakan pekerjaan orang lain. Tidak ada yang ingin kamu tinggalkan majalah. Tapi kamu harus pergi. Itu membuat Gia Legang sangat pasif. Tapi sekarang, menyesal lagi. Kamu memancing 3 hari dan menjaring 2 hari. Hitung saja. Dari mengundurkan diri sampai sekarang. Berapa banyak hal yang sudah kamu ubah? Beberapa lagi yang melakukan itu. Kegagalan cinta bukan sepenuhnya tanggung jawabku saja. Apa gunanya membahas hal-hal lama ini?